Halo, halo, halo. Selamat datang kembali di kisah Urano sang hacker dan Kagaya si polisi. Kalau kalian belum nonton film yang pertama, kalian bisa nonton dulu yang pertama. Atau kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas ini. Karena cerita hari ini akan lebih plot twist, lebih seru dari cerita sebelumnya. Jadi tanpa berlama-lama, begini ceritanya. Tiga tahun sejak Urano berhasil diringkus oleh kepolisian, kini Kagaya mulai menjalani kehidupan normalnya bersama kekasihnya, Minori. Kagaya mengajak Minori untuk datang ke pernikahan salah seorang korban Urano dulu. Mereka sangat berterima kasih pada jasa Kagaya yang telah menyelamatkan mereka dari segala kekejian yang Urano lakukan. Karena mereka selalu percaya kalau Kagaya adalah orang baik, jadi Minori dan Kagaya disarankan untuk segera menikah olehnya. Sayangnya, Kagaya bukanlah orang yang buru-buru ingin menikah. Bahkan 3 tahun mereka berpacaran, Kagaya belum mengenalkan Minori ke ibunya. Kagaya hanya terdiam, sementara Minori ingin bukti cinta dari Kagaya yang sesungguhnya. Minori minta Kagaya untuk menciumnya di depan umum. Tapi Kagaya sama sekali tak memberikannya. Di tengah hati yang kacau karena baru saja diputuskan oleh kekasihnya, kini ia harus menghadapi kasus baru. Kepolisian Kanagawa mendapat laporan kalau 2 petugas di sana menemukan tubuh kaku wanita yang didapat dari perbukitan Tanzawa. Kepala kepolisian minta hasil penyidikan dari tubuh yang baru saja ditemukan. Pak Kepala curiga kalau semua ini adalah ulah Urano. Terlebih lagi, tubuh yang ditemukan sudah tertimbun kira-kira 3-5 tahun yang lalu. Alasan Pak Kepala kian curiga pada Urano jelas karena lokasinya. Perbukitan Tanzawa adalah tempat langganan Urano membuang para korbannya. Namun salah seorang polisi di sana membantahnya. Rambut korbannya pendek dan juga diwarnai. Dan itu adalah hal yang jelas berbeda dengan target Urano yang biasanya berambut hitam dan panjang. Tahu kasus ini akan mandek begitu saja, Pak Kepala pun minta pada Kagaya untuk menemui Urano di dalam penjara dan bertanya tentang korban yang baru saja ditemukan. Inspektur Bujusima juga menjelaskan kalau Urano ingin bertemu dengan Kagaya lagi. Pesan Inspektur Bujusima hanya satu, jangan sampai Urano bisa mengelabuinya. Belum sampai mata Kagaya kembali bertatapan dengan Urano, Kagaya sudah gentar. Ia teringat apa yang terakhir kali Urano katakan padanya. Kalau mereka adalah orang yang sama. Kalimat itu seolah membawa kembali dirinya pada trauma yang ia terima dari ibunya. Dan ketakutan itu semakin membesar setiap Kagaya menemui Urano. Manabu Kagaya. Nama itulah yang pertama kali keluar dari mulut Urano. Urano tak hanya tahu nama lengkap Kagaya. Bahkan kapan Kagaya mulai bekerja di divisi keamanan cyber, Urano tahu tanggal tepatnya. Kagaya mencoba fokus pada tujuannya dan bertanya tentang korban yang baru ditemukan tadi. Urano bilang kalau ia bukan pelakunya. Tapi ia bisa menebak di mana korban itu ditemukan. Bahkan ia bisa tahu kalau pelakunya adalah M. Ia adalah mentor Urano dalam urusan meretas situs. Jadi Urano tahu betul ciri-ciri yang dimiliki oleh mentornya. Bahkan Urano bisa tahu kalau kepolisian akan menemukan korban lain lagi setelah ini. Kalimat Urano benar-benar terbukti beberapa hari kemudian. Sebuah tubuh laki-laki yang terbujur kaku kembali ditemukan tak jauh dari tempat kemarin. Identifikasinya pun sama.
Mereka telah dihabisi sejak 3-5 tahun yang lalu. Pak Kepala pun mengambil kesimpulan. Pelakunya mungkin benar M. Dan Kak Gaya diminta mencari bukti lebih banyak dari kasus ini. Kak Gaya pun mencoba mencari sisa-sisa bukti yang ada dengan mengembalikan data di komputer korban yang telah dihapus dari jarak jauh. Kak Gaya menelusuri semua pesan yang ada di dalam emailnya. Hingga akhirnya nama M berkali-kali muncul di sana. M mengancam sang korban berkali-kali. Paksaan untuk menuruti kemauan M terus diucapkan beserta ancaman akan dihabisi. Dan bukti-bukti ini akan cukup menjadi bukti yang kuat dalam kelanjutan kasus ini. Melihat semua pertanda yang ada, Pak Kepala menyadari kalau korban terbaru adalah seorang white hacker. Kasus yang mungkin juga berkaitan dengan pencurian Layla Coin, salah satu koin yang sedang naik daun di Jepang. Pelakunya juga melakukan pengancaman dan cara yang mengancam sangat mirip dengan M. Dalam kasus pencurian itu, salah seorang white hacker dengan nama JK16 berhasil menandai koin hasil curiannya. Jadi pelaku tak akan bisa mencairkan uangnya, karena jika itu dilakukan, identitasnya akan mudah ditemukan. Ancaman yang sama sekali tak digubris oleh JK16. Bahkan hanya ia tertawakan saja. Pak Kepala pun kini minta Kak Gaya untuk mencari di mana M berada. Namun menurut Urano tadi, M hanya bisa ditemukan lewat hacker yang biasa bermain di dark web. Kak Gaya tak akan bisa mengaksesnya. Karena jika ia yang mengaksesnya, maka anggota yang lain akan dengan mudah menduganya sebagai penyusup yang masuk. Mendengar itu, Pak Kepala pun punya satu ide, yaitu menjadikan Urano sebagai tenaga bantuan dalam melakukan penyidikan. Permintaan Pak Kepala pun coba disampaikan pada Urano. Urano justru memuji kehebatan M karena berhasil meraup uang virtual dengan nilai mencapai 6,5 triliun rupiah. Sementara itu untuk permintaan Pak Kepala, Urano akan menurutinya jika syarat yang ia minta dipenuhi. Syarat itu dimulai dari komputer dengan spesifikasi high-end, ruang khusus dan snack favoritnya. Itu adalah syarat yang Urano berikan jika polisi ingin bekerja sama dengannya. Dan tawaran itu pun akhirnya diterima. Senyum Urano merekah. Dari sekian banyak kehilangan yang ia rasakan di penjara, ia paling merasa kehilangan karena tak bisa lagi berurusan dengan komputer. Kalimat itu memantik emosi Pak Yoshi, orang yang ditugaskan untuk mengawal Urano selama ada di ruang khusus. Pak Yoshi bilang, Urano tak akan bisa apa-apa, karena komputernya sudah termirroring pada sistem yang ada di control room. Jadi jelas Urano tak akan bisa bertindak aneh di dalam sana. Sementara itu, hubungannya kacau ini cukup merusak hari-hari Minori. Bahkan dia coba mencurahkan isi hatinya pada temannya. Tapi itu tak merubah apapun. Wajah Minori lebih banyak murung saat di tempat kerja. Ya, Minori bekerja di IT Guardian. Pendiri perusahaan ini awalnya adalah Kak Gaya dan Hajime Sasaoka. Namun karena Kak Gaya memilih untuk jadi polisi, maka Hajime lah yang akan melanjutkan perusahaan ini sendirian. Kebetulan, Hajime di sana juga membahas tentang Kak Gaya. Dan itu kembali membuat Minori murung. Beruntungnya obrolan itu bisa segera dialihkan saat salah seorang teman kerja Minori membahas kembali tentang pencurian Layla Coin. Dan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, jelas ini adalah makanan sehari-hari bagi Hajime. Ia pun hanya tertawa. Dia menertawakan pelakunya yang pasti panik karena koinnya sudah ditandai oleh JK16. Kembali pada Minori yang masih merasa murung karena sudah berhari-hari tak ada usaha dari Kak Gaya untuk perbaiki hubungannya. Dan karena sudah tak tahan menahan semuanya sendiri, Minori pun mengajak Kak Gaya bertemu. Kak Gaya coba menjelaskan kalau ia kini sedang mengatasi kasus besar.
jadi sedang tak bisa fokus untuk mengurus hubungannya dengan Minori. Baru saja Minori coba memahami Kagaya, tiba-tiba seorang wanita asing datang untuk menemui Kagaya. Minori tentu menaruh curiga kalau Kagaya telah berselingkuh. Namun ternyata wanita itu berasal dari sebuah panti jompo bernama Graceful Life. Sayangnya hati Minori sudah terlanjur dibakar api cemburu. Jadi ia lebih memilih pergi meninggalkan Kagaya begitu saja. Keesokan harinya, Minori coba menceritakan kejadian semalam ke Hajime. Minori bertanya kepada Hajime soal keluarga Kagaya. Karena selama mereka berpacaran, Kagaya tak pernah bercerita apapun tentang keluarganya. Bukannya menenangkan, jawaban Hajime justru terkesan ketus. Dan bilang pada Minori, bila dirinya ragu dengan Kagaya, maka Minori lebih baik meninggalkannya saja. Bukannya membaik, kini kondisi Kagaya semakin memburuk setelah kepolisian Kanagawa mendapat laporan kalau ada seorang wanita yang dihabisi di dekat dermaga. Dan wanita itu diduga adalah JK-16. Kabar ini membuat nama kepolisian semakin buruk. Menurut warga, ancaman yang telah dikeluarkan M sejak lama itu harus segera ditanggapi. Dan tidak perlu makan korban lagi seperti ini. Divisi Kriminal Kepolisian Kanagawa kini juga mulai mendapat serangan hacker. Sayangnya beliau ini termasuk polisi yang kolot dan gaptek. Jadi saat bawahannya bilang hackernya bisa membuka histori browsingnya, ia memilih untuk diam. Karena takut ketahuan, suka membuka situs-situs aneh di kantor. Kekacauan yang terus terjadi jelas ingin segera diatasi oleh Kagaya. Ia minta bantuan pada Urano untuk mencari di mana M sekarang. Dan bagaimana cara menangkapnya. Urano pun segera memberi titik persembunyian M. Namun sialnya M telah berhasil kabur dan yang tersisa di sana hanyalah tubuh yang telah membusuk di dalam kulkas. Urano tak habis akal begitu saja. Ia punya sebuah ide lain. Ide itu adalah mengunggah catatan kriminal yang pernah Kagaya tangani ke grup dark web yang salah satu anggotanya adalah M. Lalu Urano akan melacak IP yang masuk di dalamnya. Dan di sana, Urano bisa membuktikan kalau M tak hanya sekedar bualan saja. Namun di tengah-tengah prosesnya, Minori justru mendapatkan teror dari M. M minta Minori menyampaikan pada Kagaya untuk mundur dari kasus ini. Atau Minori lah yang akan menjadi korban selanjutnya dari M. Kabar yang jelas membuat Kagaya marah dan minta Urano segera mendapatkan identitas dari M. Namun Urano benar-benar paham kalau M selalu saja menyerang titik lemah dari lawannya. Dan dalam kasus ini, Kagaya jelas tak akan membiarkan Minori menjadi target M yang berikutnya. Melihat mantan kekasihnya diserang, Kagaya pun bawa Minori ke kantor. Dan setelah ditelusuri, ternyata Minori jadi korban seorang hacker yang diduga adalah M. Kagaya awalnya heran, kenapa HP Minori bisa terkena serangan hacker. Tadinya Kagaya mengira kalau HP Minori sempat terjatuh di jalan. Tapi karena itu tak terjadi, akhirnya Minori coba mengingat-ingat lagi apa yang telah terjadi sebelumnya. Dan ternyata ada orang asing yang sudah mengincar Minori sejak awal. Minori tak sadar wifi gratis yang ia gunakan di kafe hari itu adalah semacam hotspot yang dibuat oleh sang hacker. Dan kepolisian kini mulai dalam kondisi terdesak. Tapi mereka harus membuat satu langkah nekat. Pak Kepala ingin Minori terus memakai HP ini. Dan ia akan memberinya HP yang baru yang akan Minori gunakan untuk berkomunikasi. Menurutnya jika M tak bisa dilacak, maka ia harus memancingnya. Kagaya jelas tak setuju dengan rencana Pak Kepala. Namun Minori justru menerima tawaran itu. Selagi demi kebaikan, ia mau melakukannya.
加賀谷君にお願いがある。お母さんに会ってあげて。Iya, tanpa pernah Kagaya tahu, Minori mencari tahu tentang wanita yang malam itu mendatangi Kagaya di kafe. Minori juga mendatangi panti jompo tempat ibunya dirawat. Saat tahu ada kenalan Kagaya yang datang menjenguknya, hanya satu kalimat yang keluar. Kagaya pasti akan marah jika tahu kau melakukan ini. Minori awalnya bingung, apa maksud dari ibu Kagaya? Dan ibu Kagaya pun mulai bercerita. Dahulu, ayah Kagaya adalah seorang perwira polisi. Ia adalah seorang polisi yang jujur. Dan saat ia menangani salah satu kasus, ayah Kagaya harus jadi korbannya. Ibu Kagaya merasa sangat kehilangan. Dan tanpa ada alasan pasti, ibunya melampiaskan semua amarahnya pada Kagaya. Setiap kali Kagaya trauma dan ketakutan, Kagaya memegang telinga kirinya, sembari terbayang-bayang kalimat dari ibunya yang tak pernah berharap punya anak seperti Kagaya. Dan sekarang Minori paham. Dia paham semua luka yang Kagaya rasakan. Tapi Minori juga mengingatkan kalau penyesalan datang di belakang. Selama dijadikan umpan, Minori akan dikawal oleh pasukan khusus dari kepolisian. Dan Minori hanya minta Kagaya percaya saja padanya. Pesannya hanya dua. Pikirkan saja soal ibunya dan tangkap segera pelakunya. Merasa butuh sedikit ketenangan dan solusi, Kagaya lalu mampir untuk menemui Hajime. Kagaya curhat tentang kasus yang sedang ia pegang. Dan ia meminta pendapat Hajime bagaimana cara mengatasinya. Harus seperti apa? Untuk sekarang, Hajime belum bisa membantu apa-apa. Tapi jika nanti Kagaya butuh bantuan, maka Hajime siap membantunya. Hajime sebenarnya masih berharap Kagaya untuk kembali di perusahaan yang mereka bangun bersama. Tapi Kagaya masih lebih ingin melanjutkan legasi sang ayah di kepolisian. Keputusan yang jelas tak bisa diganggu-gugat. Dan Hajime harus menghargai keputusan sahabatnya itu. Setelah Kagaya kembali, Urano bilang kalau situs catatan kriminal yang telah dibuat tempo hari kini telah diakses oleh 3 alamat IP yang berbeda. Yang pertama jelas dari Urano, yang kedua adalah Hajime, dan yang ketiga adalah orang asing dengan identitas Naoki Miyazono. Nama asing yang jelas membuat Kagaya minta Urano untuk merekam identitasnya segera. Dan kini identitas M sudah di tangan Kagaya. Kagaya pun segera melempar seluruh data itu pada pusat kriminal. Dan ia minta M segera ditindak sesegera mungkin. Di balik semua misi yang sedang berjalan, ternyata ada Urano yang hidupnya dianggap bak sampah oleh Pak Yoshi. Ia diberi makan dengan lalat di dalamnya. Tak hanya itu, Urano bahkan juga diberikan semangkuk air kencing Pak Yoshi. Katanya sampah seperti Urano memang tak layak diperlakukan seperti manusia. Dan yang Urano lakukan, diam. Urano hanya diam. Tapi di dalam diamnya, Urano memantau segala gerak-gerik Pak Yoshi. Bahkan ia bisa paham betul kalau Pak Yoshi adalah anggota polisi yang kerap membackup para pengusaha judol. Namun di sisi lain, Pak Yoshi sendiri juga pecandunya. Dan Urano ingin menghancurkan 2 hama ini yang kerap menghancurkan sebuah negara. Setelah obrolan tadi, Kagaya mencium ada hal yang tak beres dari Pak Yoshi. Namun ia tak terlalu menggubrisnya. Karena ia baru saja mendapat laporan kalau identitas M atau identitas Naoki Miyazono tak pernah ada di database manapun. Dan jelas itu jadi masalah baru untuknya. Dan tiba-tiba, Kagaya mendapat sebuah pesan dari Minori. Minori minta bertemu jam 2 siang nanti, karena ada suatu hal yang ingin ia bicarakan. Namun belum sampai 1 langkah Kagaya keluar dari sana,
ada Urano yang tiba-tiba membahas segala seluk-beluk trauma yang Kagaya punya. Urano kembali mengulang kalimatnya dulu. Kita berdua punya trauma yang sama, Kagaya. Trauma dari seorang ibu yang selalu berkata menyesal telah melahirkan anak seperti Kagaya maupun Urano. Kalimat yang akan terus-menerus membebani dalam perjalanan hidup mereka berdua. Setelah berhasil menenangkan Urano, Kagaya akhirnya menemui Minori. Namun siapa sangka, tempat yang mereka pilih untuk bertemu justru membuka kembali luka lama yang selama ini ia pendam. Bangunan di atas bukit itu adalah panti jompo tempat ibunya dirawat. Suara-suara dari masa lalu seakan kembali menggema. Jeritan, isak, dan tangis yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatannya. Kagaya tak sanggup. Dadanya sesak dan tanpa sepatah kata pun, Kagaya memilih pergi, meninggalkan Minori begitu saja. Dan di waktu yang bersamaan, divisi kriminal disibukkan pencarian identitas M yang tidak kunjung ditemukan. Namun sang kepala tiba-tiba memberi sebuah pengumuman kalau website kepolisian yang berfungsi untuk aduan warga telah berhasil dirilis secara resmi. Namun tak lama setelah itu, serangan cyber tiba-tiba langsung menyerangnya. Apa yang baru saja terjadi membuat warga dan media berbondong-bondong datang ke kepolisian Kanagawa. Situs kepolisian itu kini telah diretas dan hackernya telah menggunakan situsnya untuk membobol rekening para warganya. M juga telah membuat bom waktu pada setiap orang yang telah mengakses situs itu. Dan jika mereka tak mau membayar 50 juta rupiah untuk setiap device yang membukanya, maka M akan menjual data itu ke hacker yang lebih besar. Dalam waktu yang bersamaan, Pak Yoshi memohon pada Urano agar terus mau bekerja dengannya. Karena jika Urano bisa terus membuat sistem yang kuat, maka Pak Yoshi bisa mendapat persenan lebih besar dibanding sebelumnya. Urano tak merespon apapun yang Pak Yoshi katakan. Lama-kelamaan Pak Yoshi pun mulai naik darah dan mencoba mengajar Urano. Setelah puas menghabisi penjudi seperti Pak Yoshi, Urano lalu menyusun rencana jeniusnya yang lain. Ia kini membuat sistem alarm kebakaran palsu. Sistem yang akan ia gunakan untuk mengacaukan kantor polisi dan memuluskan jalannya untuk kabur. Dengan tergesa-gesa Urano mulai naik. Tanpa sengaja ia menyenggol kepala divisi kriminal dan meninggalkan darah di bajunya. Kaburnya Urano jelas membuat kegaduhan baru di kepolisian. Setelah melaporkan kaburnya Urano, Kagaya segera mencari di mana Urano kabur sekarang. Kagaya akhirnya tak berhasil mencari di mana Urano berada. Namun tiba-tiba, ia mendapat sebuah pesan. Ia sudah membantu Kagaya menemukan siapa M yang sebenarnya. Dan rasanya, bebas adalah bayaran yang sepadan untuk pekerjaan sulit itu. Kekacauan yang lain ternyata juga menyerang Minori. Kini Minori telah diincar oleh M. Pengawalnya minta Minori untuk berhati-hati. Namun M yang sadar gerak-geriknya ketahuan pun segera mencari cara untuk kabur.
M segera mengambil HP milik pengawal Minori. Di sana ia membaca pesan dari Minori yang memastikan kondisinya baik-baik saja atau tidak. Karena Minori harus ke kantor sekarang. Di kantornya, Minori coba memberitahu Kagaya tentang apa yang baru saja terjadi. Namun tiba-tiba layar di ruangannya hidup. Padahal tak ada siapa-siapa di sana. Dan ternyata di sanalah jebakan telah disiapkan oleh M. Minori. Minori, nigero! Link yang dikirim Urano tadi adalah link remote jarak jauh pada komputer yang ada di kantor Minori. Urano tahu rencana M akan mengarah ke sana. Jadi ia mengirimkan pada Kagaya agar Kagaya tahu kalau kekasihnya dalam keadaan bahaya. Sayang, semuanya sudah terlambat. Saat Kagawa ke sana, Minori sudah tak lagi di sana. Ia telah dibawa kabur oleh anak buah M. Tapi beruntung HP-nya yang diberi Pak Kepala tadi masih mengirim sinyal GPS yang bisa membuat Kagaya tahu Minori ada di mana sekarang. M telah membayar jasa profesional untuk menghabisi Minori. M tak mau tahu nyawa Minori harus segera hilang malam ini juga. Entah keberuntungan atau kesialan, orang yang dibayar M justru tak segera menghabisinya. Dan ia memilih untuk berhubungan dengan Minori sebelum menghabisinya. Jelas hal itu memberi waktu lebih banyak untuk Kagaya mencari di mana Minori sekarang. Dalam kondisi yang sudah terpojok, Minori masih berhasil melindungi dirinya sendiri. Dan itu memberi waktu yang cukup untuk Kagaya menyelamatkannya. ダメたまでしてんじゃねえぞ。神奈川県警だ。彼女離せ。やれんだ。彼女離せ。この女殺すぞ。よせやめろ。 Melihat Minori disakiti, trauma Kagaya seolah kembali. Luka yang selama ini belum kering seolah digores lagi malam ini. Tangan Kagaya juga seketika lemas dan tak mampu melepaskan tembakan pada orang yang menyekap Minori. Hingga saat Kagaya akan ditusuk, tiba-tiba ada orang lain yang menyelamatkannya. Bingung, kenapa M malah menyelamatkan Kagaya dan Minori? Iya, karena M yang sedari tadi diceritakan bukanlah M yang sesungguhnya. Nama yang sebenarnya adalah Akira Hyodo. Ia adalah seorang intel kepolisian Tokyo. Akira tak pernah sekalipun berniat buruk. Ia menceritakan semuanya pada Kagaya, termasuk alasan kenapa ia mengincar Minori sebagai orang yang terus dia pantau. Itu semua karena Minori adalah karyawan Hajime Sasaoka. Tanpa pernah Kagaya tahu, sahabatnya adalah pelaku di balik pencurian Layla koin. Dan Hajime juga adalah orang yang sama dengan orang yang telah menghabisi JK-16. Dan Akira berniat untuk menggunakan Minori sebagai alat untuk memantau Hajime. Tapi ia ternyata terlalu lambat bergerak. Dan Hajime telah melakukan banyak hal sebelum ia bisa bertindak. Selama menelusuri Minori, Akira baru paham kalau Minori adalah kekasih dari Manabu Kagaya, anak dari Yoshiro Kagaya. Pak Yoshiro dulunya adalah atasan Akira. Dan Akira menceritakan bagaimana kehebatan mendiang Pak Yoshiro dulu. Seorang perwira yang rela mengorbankan nyawanya demi sebuah keadilan. Namun Akira juga paham, orang-orang seperti Pak Yoshiro sulit untuk mendapatkan pengakuan yang layak. Karena beliau adalah orang baik yang berada di instansi yang buruk. Jadi nama yang seharusnya dikenang itu justru tak dikenang sebagai apapun atas segala jasanya selama berada di kepolisian. Mendengar segala cerita dari Akira, ia sebenarnya marah karena cerita kepergian ayahnya tak dipublikasikan sebagaimana mestinya. Ia dan ibunya harus ditinggalkan dalam keadaan penuh dengan pertanyaan yang tak pernah terjawab. Walau setelah Kagaya dewasa, Kagaya bisa meretas database kepolisian demi melihat cerita yang sebenarnya. Namun semuanya sudah terlambat. Kagaya sudah tumbuh menjadi anak yang dipenuhi trauma. Tapi Kagaya tak mau terlalu membahas itu. Karena ia ingin menemui M sekarang juga.
怪我の具合はどうだ？もう大丈夫です。 Emosi dan kemarahan Kagaya jelas berada di ujung tanduk. Perasaan dikhianati dan dibohongi jelas menyorok dalam hatinya. Orang yang ia kira sahabatnya ternyata adalah orang yang ingin menghabisi kekasihnya. Kagaya pun bertanya, kenapa Hajime harus merubah identitasnya menjadi M dan melakukan semua pencurian yang ada. Hajime terpaksa mencuri Layla koin demi tetap melanjutkan IT Guardian, perusahaan yang telah ia bangun bersama Kagaya. Dan ada yang perlu Kagaya tahu. Hajime bukanlah M. Iya, teka-teki soal M masih belum selesai. Hajime hanya memanfaatkan identitas M yang terkenal dengan segala niatan liciknya demi bisa menutupi semua langkah pencuriannya. Hajime hanya ingin Kagaya kembali ke IT Guardian dan bekerja sama lagi dengannya. Hajime coba meminta maaf pada Kagaya atas apa yang telah ia lakukan. Tapi semuanya terlambat. Kagaya tak mau menerima apapun kata maaf dari sahabatnya itu. Saat Kagaya ingin menenangkan diri, tiba-tiba ada nomor tak dikenal yang menghubunginya. Dan orang itu adalah Urano. Urano berhasil kabur ke Timur Tengah. Ia telah merubah identitas tahanannya dengan foto dari Pak Yoshi. Dan namanya sekarang sudah bersih. Ia sudah bebas. Dan di sanalah Kagaya mulai ingat kalau catatan kriminal miliknya yang diunggah di dark web hanya dilihat oleh 3 alamat IP. Akira, Hajime, dan Urano. Nama terakhir itulah yang pada akhirnya berhasil mengelabuinya. Namun Urano juga menceritakan bagaimana caranya kabur. Ia memanfaatkan Pak Yoshi dalam rencana kaburnya. Ia tak ingin mencederai siapapun yang di matanya bukanlah orang jahat. Tapi kenapa Pak Yoshi yang menjadi target? Jelas, itu semua jelas karena beliau adalah oknum di balik backingan sistem judul yang merajalela di Asia. Bahkan dari rencananya itu, Urano sukses mengeruk 74 triliun rupiah dengan berbekal server kepolisian. Itu semua sebagai bentuk pertunjukan pada masyarakat tentang betapa tak bergunanya aparat melindungi warganya. Tapi apakah Urano adalah M? Tidak juga. M yang asli adalah tubuh yang sudah kaku di dalam kulkas yang ditemukan oleh anggota kepolisian waktu itu. Urano tak senang dengan M yang meniru cara dan ciri khasnya dalam menghabisi setiap korbannya. このまま逃げ切れると思うなよ。必ずお前を捕まえてやる。また会えるの楽しみにしてます。 Merasa dipecundangi oleh kejeniusan Urano, Kagaya tak bisa membalas apa-apa. Namun ada saat yang bisa ia tangkap dari segala hal yang Urano lakukan. Urano mungkin bisa disebut jahat dari kacamata hukum. Tapi bagaimana dengan kerasnya hidup yang ia alami dari kecil hingga dewasa? Luka yang terus tumbuh di dalam dirinya hingga Urano tak bisa membedakan apa itu baik dan apa itu jahat. Bahkan saat Kagaya merasa instansi tempatnya bekerja adalah tempat yang tepat, ternyata ayahnya sendiri adalah korban dari kebiadaban yang telah mengakar sejak lama. Bahkan dari kelamnya hidup Urano bisa tahu siapa yang pantas ia jadikan tumbal dan siapa yang tidak. Dan setidaknya ada satu pelajaran yang bisa Kagaya ambil. Ia belajar cara untuk mengatur trauma yang ia alami. Kagaya memang takut dengan kalimat yang dulu ibunya ucapkan. Namun ternyata ia lebih takut kehilangan Minori. Seorang wanita yang rela menaruh dirinya di tepi jurang hanya demi Kagaya bisa menjalankan kasusnya dengan sempurna. Dan pada akhirnya, Kagaya mencoba memaafkan segala kekejaman dari kata-kata ibunya di masa lalu. Ia coba memahami kalau ibunya hanya terpukul atas kehilangan sang ayah yang tanpa kejelasan di masa lalu. Kata-kata maaf itu juga bisa datang karena Minori sempat mengucap satu hal padanya. Ia boleh marah pada ibunya. Tapi jika tak ada sang ibu, ia dan Minori takkan pernah bertemu. Dan Kagaya takkan pernah bisa tumbuh menjadi laki-laki yang hebat seperti sekarang. Kalau kita mengambil sudut pandang dari sisi Urano, kita bisa saja menganggapnya jahat, psikopat, atau bahkan kita bisa memuji segala rencana jeniusnya. Tapi jika kita melihat dari segi norma, kita tak bisa menilainya.
Kita tak bisa menilai apa yang terjadi di hidupnya terlalu kelam untuk dihapuskan begitu saja. Bahkan keinginan Urano untuk menghabisi orang hanya didasarkan pada kemiripan dengan ibunya. Sesuatu yang jelas berdasar pada sebuah dendam yang telah dia pupuk sejak lama. Karena tak semua luka bisa sembuh hanya dengan maaf. Karena ada dendam yang lahir bukan dari kebencian, tapi dari rasa sakit yang terlalu dalam untuk dijelaskan. Saya Gogondal segenap tim Pusreme Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih buat kalian yang sudah memberikan like, subscribe, dan juga memencet tombol thanks ya. Dan sebagai penutup saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian semua lagi banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Kalian gak perlu buru-buru. Selesaikan semua dengan kepala yang dingin. Jadi sekarang, tarik napas kalian. Buang. Tangga kopinya. Ambil koreknya. Dan sebatin aja dulu.